Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anni Salehah dengan NIM 2011110324. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya dengan mengambil program studi Pendidikan Agama Islam. Untuk tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Masailul Fiqih dan dosen pengampu yaitu Bapak Ramadhani Alvin Habibi MH. Untuk judul video saya adalah tentang transplantasi anggota badan dan transplantasi darah. Untuk lebih lanjutnya silahkan simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judul tugas saya adalah transplantasi anggota badan dan transplantasi darah. Yang akan kita bahas adalah pertama, konsep transplantasi anggota tubuh, dan yang kedua, konsep transplantasi darah, dan yang ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam tentang transplantasi. Nah, jadi bagaimana transplantasi organ tubuh dalam keadaan hidup, transplantasi donor dalam keadaan koma, dan juga transplantasi organ tubuh orang yang sudah meninggal dunia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep transplantasi anggota tubuh. Jadi transplantasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu to transplant, yang berarti to move from one place to another, yang artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat 5 dirumuskan bahwa pengertian transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh itu sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Kemudian menurut Noto Atmojo, beliau mengatakan bahwa transplantasi itu adalah tindakan medis untuk memindahkan organ atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia yang lain atau tubuhnya sendiri. Nah, jadi sedangkan menurut Zuhdi, arti dari transplantasi adalah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik. Nah, jadi berdasarkan uraian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ tubuh ialah pemindahan atau pencangkokan alat atau jaringan tubuh manusia atau hewan yang masih berfungsi untuk menggantikan organ tubuh resipien atau sang penerima yang sudah tidak berfungsi lagi dalam rangka pengobatan atau penyelamatan pihak resipiennya. Jadi transplantasi itu merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien yang mengalami kerusakan organ tubuh dan menggantikannya dengan organ tubuh dirinya sendiri atau dengan tubuh orang lain. Kemudian yang kedua adalah tentang konsep transplantasi darah. Jadi transplantasi atau sering diketahui oleh masyarakat bahwa transplantasi adalah transfusi. Nah, jadi transfusi dan transplantasi itu sama. Jadi transfusi itu adalah proses pemindahan darah dari orang yang sehat kepada orang yang sakit. Jadi hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan jiwa seseorang atau yang sang resipiennya yang kehabisan darah karena kecelakaan atau hal lainnya. Menurut usul fikih, pada dasarnya darah yang keluar dari tubuh manusia itu termasuk najis mutawassithah. Maka dalam kajian ibadah, darah tersebut hukumnya haram untuk dimakan dan dimanfaatkan. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 3, yaitu yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan juga daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari ayat tersebut pada dasarnya melarang memakan maupun mempergunakan darah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Akan tetapi, apabila darah itu merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang kehabisan darah, maka mempergunakan darah dibolehkan dengan jalan transfusi. Bahkan, melaksanakan transfusi darah itu dianjurkan demi kesehatan jiwa manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi yang demikian tadi itu sesuai pula dengan tujuan syariat Islam, yaitu bahwa sesungguhnya
Syariat Islam itu baik dan dasarnya ialah hikmah dan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi kemaslahatan yang terkandung dalam mempergunakan darah dalam transfusi adalah untuk menjaga keselamatan jiwa seseorang yang merupakan hajat manusia dalam keadaan darurat. Karena tidak ada bahan lain yang dapat digunakan untuk menyelamatkan jiwa seseorang tadi, maka dalam hal ini najis seperti darah pun boleh dipergunakan untuk mempertahankan kehidupan. Misalnya ada seseorang yang menderita kekurangan darah karena kecelakaan, maka dalam hal ini diperbolehkan menerima darah dari orang lain. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menolong seseorang tadi karena dalam keadaan darurat. Ketiga adalah hukum Islam tentang transplantasi dan bagaimana transplantasi organ tubuh dalam keadaan hidup, transplantasi donor dalam keadaan koma, dan juga transplantasi organ tubuh orang yang sudah meninggal dunia. Jadi, hukum Islam tentang transplantasi terdapat beberapa pendapat antara ulama klasik dan juga ulama modern. Nah, ulama klasik membolehkan transplantasi selama tidak mendapatkan organ lain dan tidak menimbulkan mudarat. Sebagian dari ulama memperbolehkan transplantasi organ. Menurut Yusuf Qaradawi, beliau memperbolehkan kasus transplantasi, akan tetapi sifatnya ini tidak mutlak melainkan bersyarat. Maka dari itu tidak dibenarkan mendonorkan sebagian tubuh yang akan meninggalkan donor atasnya, dan tidak pula mendonorkan organ tubuh yang hanya satu-satunya di dalam tubuh, seperti hati dan juga jantung. Mayoritas ulama memperbolehkan transplantasi berdasarkan argumen. Yang pertama, transplantasi yang bertujuan untuk perbaikan, seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Dan yang kedua adalah transplantasi yang didasari pada kedaruratan, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 119. Dan yang ketiga adalah transplantasi yang didasari pada kebutuhan yang terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian transplantasi yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dan sehat, dan juga orang yang sedang koma, dan orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah transplantasi yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dan juga sehat. Nah, apabila transplantasi organ diambil dari orang yang hidup dan sehat, maka hukumnya itu haram karena perbuatan itu akan memiliki efek bagi yang mendonorkan, seperti mata atau ginjal. Nah, ia akan menghadapi resiko dan mendatangkan bahaya kepada dirinya sendiri dalam kebinasaan. Pengharaman ini seperti hadis Rasulullah SAW yang artinya tidak diperbolehkannya bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, maka dari itu tidak dibenarkan mendermakan atau memberikan organ tubuh seperti mata, tangan, kaki, dan juga organ tubuh lainnya karena menimbulkan darar atau mudarat yang besar pada dirinya sendiri. Seseorang harus lebih mengutamakan penjagaan dirinya sendiri daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan dirinya sendiri yang berakibat fatal. Namun ada juga pendapat lain yang perbolehkan dilakukannya transplantasi, seperti pendapat Qaradawi tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah transplantasi dalam keadaan koma. Nah, jadi hukumnya itu tetap haram karena hal ini sama saja dengan mempercepat kematian sang pendonor, maka tidak dibenarkan melakukan transplantasi organ orang yang sedang koma. Kemudian mengambil organ tubuh orang yang sudah meninggal dunia untuk menyelamatkan nyawa orang lain secara yuridis dan medis hukumnya mubah, yaitu dibolehkan menurut pandangan Islam dengan syarat bahwa sang pasien dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transplantasi tersebut, sedangkan ia sudah berobat secara optimal tetapi tidak berhasil juga. Nah, hal ini berdasarkan kaidah fikih, yaitu darurat akan membolehkan yang diharamkan. Selanjutnya dalam kaidah fikih yang lain disebutkan bahaya itu harus dihilangkan. Nah, samping itu juga harus ada wasiat dari sang pendonor kepada ahli warisnya untuk menyumbangkan organ tubuhnya bila ia sudah meninggal dunia. Atau jika beliau tidak sempat berwasiat, maka harus minta izin kepada sang ahli warisnya untuk didonorkan organ tubuhnya.
Dan saya akan menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa kaidah fikih yang cocok untuk kasus transplantasi anggota tubuh dan mengapa mengambil kaidah tersebut? Jadi kaidah yang diambil adalah tentang bahaya itu harus dihilangkan. Nah, kenapa saya mengambil ini? Karena melihat dari maknanya ini sangat cocok untuk kasus tersebut. Jadi makna dari bahaya itu harus dihilangkan menurut saya adalah makna dari kaidah ini adalah diwajibkan untuk menghilangkan bahaya karena bahaya itu merupakan suatu bentuk kezaliman dalam Islam. Jadi setiap muslim itu wajib menghilangkan kemungkaran dan juga mencegah kemungkaran tersebut. Pertanyaan kedua adalah bagaimana pandangan Islam terkait heterotransplantasi, apakah diperbolehkan atau tidak? Jadi heterotransplantasi itu ialah donor dan resipien itu 2 individu yang berlainan jenisnya. Misalnya transplantasi yang pendonornya adalah hewan, sedangkan resipiennya atau sang penerimanya adalah manusia. Sementara menurut Fathur Rahman, dilihat dari jenis transplantasi itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah transplantasi jaringan seperti pencangkokan kornea mata dan juga menambah bibir yang sumbing, dan yang kedua adalah transplantasi organ seperti jantung, hati, dan juga ginjal. Jadi transplantasi ini dilakukan untuk melangsungkan hidup sang penderita, karena jika tidak dilakukan transplantasi maka akan membahayakan kelangsungan hidup penderita. Jadi boleh dilakukan heterotransplantasi asalkan yang ditransfer ini organnya tidak selamanya. Artinya organ tersebut hanya untuk sementara sang pendonor ini sakit. Jadi sang pendonor ini harus mencari pendonor lain yang memang dari manusia. Kemudian karena pada heterotransplantasi ini hampir selalu menyebabkan timbulnya reaksi penolakan yang sangat hebat dan sukar sekali untuk diatasi. Maka dari itu penggunaannya masih terbatas pada binatang percobaan saja. Jadi ketika kita mau melakukan hal tersebut maka itu memang diperbolehkan, tapi dengan syarat itu tidak selamanya untuk tubuh manusia. Artinya itu hanya sementara menahan sakit orang yang sedang menderita penyakit itu. Kemudian pertanyaan ketiga adalah bagaimana hukum menerima transplantasi dari non-muslim? Jelaskan. Nah, jadi mendonorkan organ tubuh itu seperti menyerahkan harta. Nah, hal ini boleh dilakukan terhadap orang muslim dan non-muslim, tapi tidak boleh diberikan kepada orang yang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, tetapi tidak boleh diberikan kepada orang yang kafir harbi tadi. Jadi kebolehan bagi seorang muslim itu untuk menerima organ tubuh dari non muslim didasarkan pada 2 syarat. Pertama, organ yang dibutuhkan tidak bisa diperoleh dari seorang muslim lain, dan juga yang kedua adalah nyawa muslim itu tidak bisa melayang gitu jika transplantasinya ini tidak segera dilakukan. Nah, jadi menurut Qaradawi, jika resipien adalah orang muslim atau sang penerimanya ini adalah orang muslim, maka masih tetap diperbolehkan karena organ tubuhnya tidak bisa dikategorikan muslim atau non muslim. Bahkan menurutnya organ tubuh manusia itu dan makhluk hidup seluruhnya itu bertasbih dan juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali organ-organ tubuh orang yang kafir. Jadi hal tersebut diperbolehkan menerima organ tubuh dari orang non-muslim. Jadi kesimpulannya adalah transplantasi organ itu merupakan teknik kemajuan terbaru dalam ilmu kedokteran modern. Jadi tidak ada nas dalam Al-Quran ataupun hadis yang secara eksplisit menyebutkan tentang transplantasi, sehingga sangatlah wajar jika banyak pendapat tentang hal tersebut. Banyaknya pendapat itu terkait transplantasi organ menjadi bahan pertimbangan hingga saat ini. Jadi menurut saya seseorang itu tidak boleh memberikan atau menjual organnya kepada orang lain, karena organ tubuh itu bukan hak milik atau hakul milki. Maka dari itu pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i, maka hukumnya itu haram. Diperbolehkan jika ada ketentuan-ketentuan mendesak secara syar'i dan tidak adanya kemudaratan bagi pendonor. Dan juga yang didonorkan itu bukan organ vital yang mempengaruhi kehidupan sang pendonor. Tidak diperbolehkan mendonor karena tubuh manusia itu adalah amanah yang menyebutkan manusia sebagai objek material dan menimbulkan kemudaratan.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat diambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.